Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah jadallahu alaikum ajmain. Kembali lagi kita berjumpa, bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran ke 180. Itu Al-Aul wan Naqsu. Al-Aul wan Naqsu. Al-Aul kalau ditulis A-U-L, Aul. Al-Aul. Al-Aul dalam hitungan warisan kita terkadang menghadapi sebuah kasus di mana ahli warisnya lebih banyak daripada hartanya. Hartanya sedikit, kurang, dan ahli warisnya lebih banyak, lebih banyak. Ini yang disebut dengan istilah al-aul. Ya, hartanya tidak cukup untuk membagikan ahli waris yang ada. Maka permasalahan dalam ahli waris ini disebutnya al-aul, yaitu ahli waris yang ada itu lebih banyak daripada harta atau harta waris. Seperti misalnya kita kasih contoh ya, misalnya ada seorang wafat atau seorang istri wafat, ahli warisnya ada suami, kemudian ada dua saudara perempuan kandung, dan ada paman, paman. Maka suami dapat setengah, dua saudara perempuan kandung dapat 2/3, dan paman dapat sisa. Paman dapat sisa. Misalnya kita tulis di sini, istri meninggal, istri wafat, meninggalkan suami, dua saudari kandung, saudari perempuan berarti ya, kandung. Kelihatan nggak? Bacanya kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Sama paman. Tulisannya ya anggap aja ini tulisan bagus. Yang penting kebaca ya. Tulisan yang bagus adalah yang bisa kebaca katanya. Suami karena tidak punya anak, maka suami dapat berapa? Setengah. Dua saudari kandung dapat 2/3. Paman dapat berapa? Sisa, asobah. Kalau kita ngeliat dari dari ahli warisnya, ini setengah, ini 2/3. Setengah sama 2/3 aja ini lebih dari satu nih, lebih dari satu. Setengah sama 2/3 nih, setengah ditambah 2/3. Kalau misalnya ini kita samakan penyebutnya, ini 6 bagi 2 3, ditambah 4, 7/6, berarti 1/6. Ini kelebihan 1/6 dari harta warisannya misalnya. Ini belum lagi paman ini sisa. Ya gimana dibagi orang, ini aja kurang kok, kan begitu ya, ini aja kurang. Ini di dalam
ilmu waris disebutnya al-aul. Misalnya al-aul. Jadi apa namanya? Ahli warisnya lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan. Gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya kalau ada kasus seperti ini, yang pertama kita hitung menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Aduh, ini matematika nih. Ini yang mau ngitung-ngitung waris harus paham matematika ya, paling nggak menghitung pecahan dengan kelipatan persekutuan terkecil. Kayak misalnya tadi setengah dengan 2/3. Ini penyebutnya nih yang dilingkarin. Penyebut. Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Maksudnya yang bisa dibagi 2 sama bisa dibagi 3. Angka berapa? Angka 6. Kalau mau gampang ya tinggal dikaliin aja. 2 kali 3, 6. Tapi yang terkecil ya, walaupun angka 12 juga bisa, tapi kan terlalu besar 12. Padahal yang dekat angka 6 juga bisa. Nanti 6 dibagi berapa? 2. Nanti hasilnya dikali 1. Dikali yang di atasnya. 6 dibagi 2 berapa? Hasilnya 3. Nanti 3 dikali 1. Nah, hasilnya 3 sini. Gitu ya. Begitu juga yang ini. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikali 2 dikali 2 jadinya 4. Ya, hasilnya jadi 7/6. Ini apa namanya? Kelipatan persekutuan terkecil dalam matematika begitu ya. Setelah kelipatannya ditentukan, ini dihitung berdasarkan bagian yang telah ditentukan. Ya tadi, misalnya yang setengah dia dapat bagian 3. Dia dapat bagian 3. Yang 2/3, 2 saudari kandung, dia dapat 4 bagian, gitu ya. Setelah itu kelipatannya disesuaikan dengan total saham. Kelipatannya disesuaikan dengan total saham. Dengan total saham. Kayak kasus seperti ini. Apa namanya? Sahamnya otomatis ada 7 seharusnya. Maka kelipatan tersebut disesuaikan dengan total dari saham itu. Setelah itu harta peninggalan dibagi sesuai dengan kelipatan perubahan. Berarti kalau apa namanya, si suami dapat 3 bagian, ini kan si 2 saudari kandung dapat 4 bagian, maka totalnya sahamnya yang seharusnya 6 kita jadikan 7. Nah, ini sisa otomatis nggak dapat. Ya tidak dapat. Ya tidak dapat. Karena sudah diambil dari ashabul furud. Kalau misalnya harta peninggalnya 700 juta misalnya, ya berarti satu bagiannya 100 juta. Berarti si suami dapat 300 juta, 2 saudari kandung dapat 400 juta. 400 juta dibagi 2. Ini 200 juta, 200 juta. Gitu ya. Paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Ini namanya apa? Al-aul. Jadi kalau misalnya ini dapat setengah, ini dapat 2/3, ini bagiannya dibagi menjadi 6. Otomatis kurang. Karena bagian-bagian ini ada 7 kalau di total. 6 dari setengah 3 bagian. 6 dari 2/3 4 bagian. Totalnya jadi 7 bagian. Sedangkan bagiannya ini hanya 6. Jadi bagian ini atau saham ini disesuaikan dengan jumlah bagian-bagiannya. 3 tambah 4 jadi 7. Maka total bagiannya dibagi menjadi 7 biar membaginya lebih
lebih mudah. Gitu ya. Paham ya? Insyaallah. Kemudian contoh yang kedua misalnya. Contoh yang kedua ini kita hapus. Kita hapus. Contoh yang kedua misalnya, seorang istri wafat, meninggalkan suami. Ini istri wafat, meninggalkan suami. Kemudian dua saudari kandung, sama tadi, dua saudari, berarti perempuan ya, saudari kandung. Kemudian ada ibu dan ada saudara lelaki, saudara lelaki seibu. Nah, suami dapat berapa? Suami dapat setengah. Kenapa dapat setengah? Karena tidak ada anak. Dua saudara perempuan kandung atau dua saudari kandung, ini dapat 2/3 karena lebih dari 1. Ibu dapat 1/6. Saudara laki-laki seibu dapat berapa? Dapat 1/6. Iya. Berapa penyebutnya tuh? Penyebutnya kalau ada angka 2, 3, 6, 6. Yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, bisa dibagi 6. Otomatis berapa? 6 kan? Otomatis 6. Angka persekutuan terkecilnya. Berarti si suami dapat berapa? 6 bagi 2, 3. Kali 1, 3 bagian. 2 saudari kandung, 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4 bagian. Ibu 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1 bagian. Sama, saudara laki-laki sekandung dapat 1 bagian. Ini kalau kita jumlah berapa nih? Ini kalau kita jumlah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 3, jumlahnya berapa? 9 bagian. Ya tidak, 9/6. 9/6. Jadi kalau misalnya seharusnya hartanya dibagi menjadi 6 bagian, ya otomatis nanti ada yang kurang, kurang karena suami dapat 3 bagian, 2 saudari kandung dapat 4 bagian, ibu dapat 1 bagian, saudara laki-laki dapat 1 bagian, totalnya ada 9 bagian. Otomatis hartanya nanti dibagi menjadi 9 bagian. Jangan dibagi 6 bagian. Karena pasti ada yang kurang nih. Kurang dari haknya yang harus dia dapat. Paham ya? Ini namanya al-aul. Itu hartanya kurang daripada ahli waris. Contoh yang ketiga misalnya, ada seorang suami wafat. Suami wafat. Sini aja deh. Suami wafat, meninggalkan istri, 2 dan 2 anak perempuan. Ya. Suami wafat meninggalkan istri dan 2 anak perempuan. Istri dapat berapa? Ini punya anak nih. Punya anak berarti istri dapat 1/8. 2 anak perempuan, anak perempuannya lebih dari 1. Berarti 2/3.
2/3. Ya. Kita lihat penyebutnya 8 sama 3. Angka yang bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 3. Kalau mau gampang 8 kali 3 aja langsung. Berapa tuh? 24. Ya kan? Nah, 24 dibagi 8, 3 kan? 3 kali 1, 3. Maka istri dapat 3 bagian. 3 bagian. Nah, dua anak perempuan dapat berapa? 24 dibagi 3, 8. 8 kali 2, 16. 16 bagian. 16 bagian. Dapat 16 bagian. Oh, ini apa namanya? Soalnya kurang ya. Ada suami wafat, meninggalkan istri, 2 anak perempuan. Nah, ini soalnya ada ibu. Ada ibu, ada ayah. Ada ibu dan ada ayah. Kalau ibu dan ayah, ini masing-masing 1/6. Ya, 1/6. Kebetulan ini 8, 3, 6, 6. Ini 24. 24 dibagi 6, 4. 4 kali 1, 4. 24 dibagi 6 sama ya, 4. Kalau kita jumlah ini, 4 tambah 4 tambah 16. 16 sama 4 aja 20. 20 tambah 4, 24 tambah 3, 27. Iya. Maka bagiannya dibagi 27 bagian. Misalnya harta warisnya 700 juta tadi misalnya. 700 juta yang dibagi 27 bagian. Menghitung dari bagian-bagian yang didapatkan dari ahli waris yang ada. Kalau dibagi 24 bagian, tentu saja kurang. Tentu saja kurang. Ini apa namanya? Yang disebut dengan al-aul. Paham ya? Mudah-mudahan paham insyaallah. Ini mudah ya. Insyaallah mudah. Kemudian pembahasan terakhir yang kita bahas berkaitan dengan warisan adalah an-naqsu. Tulisannya an-naqsu. 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 PH sini. Apa itu an-naqsu? An-naqsu itu kebalikannya tadi. Kebalikan dengan al-aul. Kalau al-aul tadi harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk membagi bagian-bagian dari ahli waris yang ada. Kalau an-naqsu justru kebalikannya. Hartanya kebanyakan. Hartanya kebanyakan. Hartanya lebih banyak daripada jumlah ahli waris yang ada. Oleh karena itu, kalau kita menemukan kasus seperti ini, an-naqsu tersebut, maka otomatis ada ar-radd. Disebutnya ada istilah ar-radd. Radd. Ya, radd itu artinya mengembalikan. Mengembalikan apa? Hartanya kepada yang berhak. Kepada yang berhak. Dalam masalah ini para ulama memberikan atau menentukan kriteria yang harus dilakukan radd, pengembalian jika terjadi an-naqsu ini. Yang pertama, harta masih tersisa. Harta masih ada jika setelah dibagikan kepada mereka yang mendapatkan harta waris atau farid dari jalur nasab. Dari jalur nasab, bukan dari jalur pernikahan. Yang kedua, radd ini, pengembalian harta ini, itu tidak berlaku pada suami dan istri. Karena radd ini hanya diberikan kepada ahli waris dari jalur nasab, bukan dari jalur pernikahan. Karena suami dan istri itu dari jalur pernikahan. Yang ketiga, tidak ada kalangan ahli waris yang mendapatkan asobah atau sisa. Tidak ada
ahli waris yang mendapatkan sisa. Tidak ada ahli waris yang mendapatkan sisa. Saya ulang, ar-rad ini bisa kita lakukan jika yang pertama masih ada sisa hartanya dan dibagikan kepada farid, ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ya, bagian-bagian yang sudah ditentukan. Kemudian rad ini tidak berlaku kepada suami dan istri. Kenapa? Karena suami dan istri ini dari jalur pernikahan, bukan dari jalur nasab. Dan rad ini hanya diberikan kepada ahli waris dari jalur nasab, bukan dari jalur pernikahan. Yang ketiga, tidak ada aswabah, tidak ada sisa. Kita kasih contoh ya. Contoh yang pertama, tidak ada ahli waris, tidak ada suami atau tidak ada istri. Kita hapus dulu. Misalnya contohnya ini kita bahas yang tidak ada suami dan tidak ada istri dulu ya. Contoh misalnya ada seseorang wafat, seseorang meninggalkan ibu dan anak perempuan. Ibu dan anak perempuan. Ibu dan anak perempuan. Berarti ibu dapat berapa? Ini punya anak dia. Berarti ibu dapat 1/6. Anak perempuannya 1, dapat berapa? Dapat setengah ya. Dapat setengah. Berarti kalau kita ambil kelipatan terkecilnya 6 sama 2 berarti 6 bagian. Hartanya dibagi menjadi 6 bagian. 6 bagi 6 1 kali 1 1. 6 bagi 2 3 kali 1 3. Ya, ibu dapat 1 bagian, anak perempuan dapat 3 bagian. Ternyata kalau kita hitung bagian-bagiannya hanya 4 bagian nih. Ada 4 bagian. Sahamnya ada 4 saham. Tetapi ini kan bagiannya ada 6. Berarti masih ada sisa berapa? Sisa 2 kan? Sisa 2. Ini 2-nya dikemanain nih? 2 bagian ini. Nah, ini yang menjadi pembahasan an-naqsu. Yaitu ada sisa dari harta yang ditinggalkan. Maka caranya kita hitung berdasarkan bagian ini. Ya, 1 tambah 3. Maka bagiannya dibagi menjadi berapa? Bagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4 bagian. Bukan dibagi menjadi 6 bagian lagi. Iya. Dibagi berdasarkan perolehan bagian masing-masing. Ibu dapat 1 bagian, anak perempuan dapat 3 bagian. Maka hasilnya jadi 4 bagian. Kalau misalnya hartanya ada 700 juta, jangan dibagi 6 bagian. Karena kan awalnya kita mengikuti faktor persekutuan terkecil. Ya, lihat dari seperti itu aslul masalahnya. 6 bagian. 6 bagian, kemudian untuk mendapatkan bagiannya masing-masing berapa? Ibu dapat 1 bagian, anak perempuan dapat 3 bagian. Karena ada sisa 2, nggak mungkin kan kita bagi 6 bagian. Maka kita hitung berdasarkan bagiannya masing-masing. Ibu 1 bagian, anak perempuan dapat 3 bagian. Maka hartanya dibagi menjadi 4 bagian. Ibu tetap dapat 1 bagian dan anak perempuan dapat 3 bagian. Maka habis hartanya dibagikan. Begitu ya cara penyelesaiannya. Contoh yang lain misalnya
Ada seorang wafat. Ada seorang wafat. Meninggalkan ibu dan saudara perempuan kandung. Hapus. Ada seorang wafat, meninggalkan ibu dan saudara perempuan kandung atau saudari kandung. Nah, ibu dapat berapa tadi? Ibu dapat nggak ada anak. Ibu dapat sepertiga ya. Kalau ada anak, ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/3. Saudari kandung dapat, karena ada satu, nggak ada anak, dapat setengah. Dapat setengah. Kemudian kita lihat dari faktor persaudaraan terkecilnya, 3 sama 2. Yang bisa dibagi 3 bisa dibagi 2, 6. Iya, ibu dapat 6 bagi 3, dapat 2 bagian. Saudari kandung dapat 3 bagian. Kalau kita jumlah ini berapa? Ada 5 ya. Kalau ini kita jumlah, ada 5 bagian. Sedangkan hartanya kita bagi menjadi 6 bagian, ternyata masih ada sisa 1 bagian. Ini 1 bagian dikemanakan? Nah, untuk memudahkan, maka bagian ini kita jumlahkan menjadi 5 bagian. Ya, ibu dapat 2 bagian dan saudari kandung dapat 3 bagian. Maka hartanya habis dibagi 5 bagian. 5 bagian. Paham ya? Ini kalau misalnya tidak ada suami dan tidak ada istri. Nah, kalau misalnya kalau ada suami atau ada istri di dalam ahli waris, bagaimana Ustaz? Ya, contohnya kita kasih kasus. Seorang suami wafat, meninggalkan istri dan anak perempuan. Iya, misalnya seorang suami wafat, meninggalkan istri dan anak perempuan. Suami wafat, meninggalkan istri dan anak perempuan. Anak perempuan. Berarti istri dapat berapa? Karena ada anak, istri dapat 1/8. Gitu ya. Anak perempuan 1 dapat 1/2, dapat setengah. Ada angka 8, ada angka 2. Bisa dibagi 8, bisa dibagi 2. Berarti angka 8. 8 bagi 8, 1. 8 dibagi 2, 4. Berarti ada 4 bagian. Sisanya berapa? Sisanya 4. Ini 4-nya dikemanain nih? Kan begitu ya. Kok ada 4 bagian? Ada 5. Ada 5 bagian. Berarti sisanya berapa? 3. 3-nya dikemanakan? Nah, itu ya. Maka untuk menghitung yang seperti ini, otomatis dibutuhkan cara penyelesaian. Cara penyelesaiannya, karena istri dapat 1/8, anak dapat setengah, kelipatan 8 dan 2 ada 8. Tadi sudah kita sebutkan di sini bagiannya. Istri dapat 1 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Sisa 3 bagian diberikan seluruhnya kepada anak perempuan. Sisanya diberikan kepada anak perempuan semua. Kenapa? Karena istri nggak dapat tambahan tadi tuh, nggak dapat rot. Rot itu tambahan dari sisa ini. Karena nggak ada ahli waris yang lain, otomatis sisa 3 bagian ini diberikan seluruhnya kepada siapa? Anak perempuan. Jadi anak perempuan dapat berapa? 7 bagian. Anak perempuan dapat 7 bagian. Istri dapat 1 bagian. Kalau misalnya harta warisnya ada
700 juta tadi misalnya, maka 700 juta dibagi 8, bagi 8, kemudian setiap satu bagian itu baru dikasih. Istri dapat satu bagian, anak perempuan dapat 7 bagian dari 700 juta. Oh, banyak ya, banyak. Nah, ini contohnya. Contoh yang lain misalnya di sini aja ya. Misalnya ada seorang suami wafat. Suami wafat. Meninggalkan istri, anak perempuan, dan ada ibu misalnya. Ya. Istri dapat berapa? Karena ada anak perempuan tadi sama tuh. 1/8. Anak perempuan ada 1. Ya, dapat setengah. Ibu dapat 1/6. Dapat 1/6. Baik, kita hitung. Ada 8, ada 2, ada 6. Yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 2, bisa bagi 6. Berapa? 24 ya. Untuk menentukan angka ini gimana Ustaz? Oh ya, belajar matematika ini. Bisa dibagi 8. Coba bisa dibagi 2, bisa bagi 6. Angka berapa? Angka 8. 8 bisa bagi 2 bisa. Dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Kan berarti nggak bisa. Kita ambil dari angka 8 aja udah nggak bisa. Karena 6-nya mentok. 12. 12 bisa dibagi 6. 12 bisa dibagi 2. Tapi nggak bisa dibagi 8. Nggak bisa habis. 16. 16 bisa dibagi 8, bisa dibagi 2. Nggak bisa. 18 bisa dibagi 6, bisa dibagi 2, tapi nggak bisa dibagi 8. 20 bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 6. Ya, 22 bisa bagi 2, nggak bisa dibagi 6. Nah, 24. Caranya begitu ya. Nah, biar apa namanya? Yang kalau misalnya belum terbiasa ya udah carinya seperti itu. 24 dibagi 8 berapa tuh? 3 ya. 3 kali 1 3. Nah, 24 dibagi 2 kali 1 12. 24 dibagi 6 4 kali 1 4. Kalau kita jumlah ini berapa? 3 sama 12 15. 15 sama 4 19. 19 ya? Ya. 19 ada 19 bagian tuh. 19 bagian. Berarti sisanya berapa? 24 dibagi 19 berapa? Berarti ada sisa 5. Ya. 5 nulisnya 4. 5. Sisanya ada 5. Terus gimana nih Ustaz? Kok ada sisanya 5? Sisanya ada 5. Dikasih ke siapa nih? Kalau tadi kan kasus yang di atas nggak ada ahli waris lain, terus cuma ada anak perempuan doang. Ya udah sisanya kasih anak perempuan semua bagiannya. Nah, tapi di sini ada ibu. Di sini ada ibu. Maka cara penyelesaiannya kita lihat angka persekutuan dari istri. Karena nanti istri nggak dapat tambahan. Ya. Istri itu 1/8. Maka kita lihat angka 8 ya. Kita lihat angka 8. Kita lihat angka 8. Kemudian 8 bagi 8 1 bagian. Cuma 1 bagian. Kemudian sisanya dibagi ke anak perempuan dan ibu. Berarti 8 bagian, ada anak perempuan, ada ibu. Bagi ke dua-duanya. 8 dikurang 1 7 bagian. Gitu ya. Kemudian sisanya selanjutnya di karena si istri ini tidak mendapatkan tidak mendapatkan pengembalian, maka istri tidak dapat. Istri tidak dapat. Kemudian ini kecil. Istri tidak mendapatkan pengembalian. Kemudian kelipatannya dihitung dari bagian anak perempuan
dan ibu itu angka 6. Itu angka 6. Anak perempuan 1/2 atau setengah, ibu 1/6. Kita lihat persekutuannya 6 sama 2. Dibagi 2 bisa, dibagi 6 bisa ya. Berarti angka 6. Angka 6. 6 dibagi 2 3. 6 dibagi 6 1. Iya. Ada 4. Ada 4 bagian. Kemudian angka 3 dan 1 ini kita jumlah jadi 4 bagian. Jadi ininya kemudian kita rubah menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian. Kemudian baru kita jumlahkan hasilnya dari bagian-bagian tersebut. Istri ini 3 dan 1, 3 tambah 1 jadi 4 ya. Kemudian anak perempuan 12 sama 3 jadi 15. Ibu 4 sama 1 jadi 5. Terus kita jumlah 5 tambah 15 20 tambah 4 24. Pas ya, 24 bagian. Jadi istri dapat 4 bagian hasil akhirnya, anak perempuan dapat 15 bagian, dan ibu dapat 5 bagian. Caranya seperti itu ya. Caranya seperti itu. Ini an-naqsu. Ini an-naqsu, Masya Allah. Ini perlu latihan, perlu ya dibiasakan. Dan saya ingatkan bahwasanya ilmu waris ini bukan fardu ain sebenarnya, fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada satu orang yang bisa, ya nggak wajib sebenarnya seluruh kaum muslimin untuk bisa menguasai ilmu waris ini. Tetapi ya paling tidak kita bisa mengetahui bagian-bagiannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak membagi secara rata, atau mungkin yang dibagi anak perempuan saja, anak laki-laki nggak dibagi. Ini kan kezaliman. Atau sebaliknya, anak laki-laki yang dibagi saja, anak perempuan tidak dibagikan. Tentu saja ini juga kezaliman, dan ini merupakan salah satu kebiasaan-kebiasaan adat jahiliyah ya, adat-adat jahiliyah. Ya, dari yang kita bahas selama ini dari ilmu waris, intinya itu supaya kita tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Adapun yang melanggar batasan Allah, tidak mau ikut aturan dari Allah dan Rasulnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha wa lahu azabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ya, walaupun pelajaran ini tidak fardu ain, paling tidak kita paham tentang masalah itu dan kita tunduk ikut aturan Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian warisan ini. Ya, saya cukupkan pembahasan warisan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi, semua yang mendengarkan, dan penulis buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan terhadap ilmunya dan kepada kaum muslimin secara umum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyu zalik wal qadiru alaihi. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.